Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, baik, dan bersemangat. Nah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Anak-anak yang solih dan solihah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, supaya lebih bersemangat, mari kita tepuk semangat bersama-sama. Tepuk semangat. 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 Baik anak-anak, kali ini kita akan mempelajari bab 5 mengenai kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Yang kedua, peserta didik dapat menceritakan kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah dengan benar. Mari kita pelajari kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Tahukah kalian apa itu hijrah? Hijrah secara bahasa artinya memutuskan atau meninggalkan. Sedangkan kata hijrah menurut istilah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hijrah adalah perpindahan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah bersama sebagian pengikutnya untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy. Mari kita amati gambar berikut ini. Ini adalah gambar seorang siswa yang bernama Rafa. Ia siswa pindahan dari SD Nusa Bangsa Kota Bekasi ke SD Negeri Taman Siswa Kota Yogyakarta. Mengapa ia pindah? Ia pindah karena ayahnya adalah seorang ASN atau aparatur sipil negara yang dipindah tugaskan dari Kota Bekasi ke Kota Yogyakarta. Maka dari itu, Rafa harus mengikuti ayahnya untuk pindah sekolah ke Yogyakarta. Dalam konteks ini, dapat disebut juga dengan hijrah. Nabi Muhammad SAW ketika memutuskan untuk berhijrah ke Madinah diawali oleh beberapa sebab. Di antaranya, yang pertama, dakwah Rasulullah SAW di Mekah kurang berkembang karena penolakan kaum kafir Quraisy. Yang kedua, peristiwa Baiat Aqobah. Dan yang ketiga, perintah Allah SWT untuk berhijrah sudah turun. Anak-anak, untuk lebih mempermudah menghafal sebab-sebab dari hijrah Nabi Muhammad SAW, Ibu punya sebuah lagu nih. Lagunya seperti ini. Lagu sebab hijrah. Sebab-sebab hijrah Nabi kita Muhammad. Yang pertama dakwah Nabi kurang berkembang. Kedua Baiat Aqobah adalah perjanjian. Yang ketiga merupakan perintah dari Allah. Nah, seperti itu. Kita ulangi sekali lagi ya. Lagu sebab hijrah. Sebab-sebab hijrah Nabi kita Muhammad. Yang pertama dakwah Nabi kurang berkembang. Kedua Baiat Aqobah adalah perjanjian. Yang ketiga merupakan perintah dari Allah. Yeay! Selanjutnya, mari kita pelajari perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah.
Tahukah kalian bagaimana perjalanan kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah? Bagaimana strategi yang digunakan Nabi Muhammad SAW supaya sampai ke Madinah dengan selamat? Siapa saja sih orang-orang yang ikut dalam perjalanan hijrah ke Madinah? Apa saja peristiwa yang terjadi selama dalam perjalanan hijrah? Dan bagaimana sambutan dari penduduk Madinah dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Madinah? Kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Kaum musyrik Quraisy sangat terpukul dengan keberhasilan sekian banyak sahabat Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah untuk membangun satu komunitas muslim yang hidup tenang sambil berdakwah. Karena itu, sebelum semakin membesarnya agama baru itu, mereka memutuskan untuk mencelakai Nabi Muhammad SAW. Mereka memilih dari setiap kelompok kaum musyrik pemuda-pemuda yang tangguh, kemudian mencelakai Nabi Muhammad SAW bersama-sama. Tujuannya agar tugas tersebut tidak hanya ditanggung oleh salah satu atau dua suku. Dengan demikian, keluarga besar Nabi Muhammad SAW tidak akan mampu melawan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan rencana kaum musyrik Quraisy ini kepada Nabi Muhammad. Maka beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di pembaringan beliau sambil memakai selimut berwarna hijau buatan Hadramaut yang biasa beliau pakai. Pemuda-pemuda terpilih itu memata-matai tempat pembaringan Nabi Muhammad dan merasa yakin bahwa beliau masih sedang tidur nyenyak. Tetapi sebenarnya tanpa mereka sadari, Nabi Muhammad keluar rumah dan meletakkan segenggam tanah di kepala masing-masing para pemuda tersebut sambil membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surat Yasin ayat 9. Keesokan harinya, mereka sungguh terperanjat karena hanya baru mengetahui bahwa yang mereka duga Nabi Muhammad adalah Ali bin Abi Thalib yang ketika ditanya bersikeras menjawab, "Saya tidak tahu." Nabi Muhammad SAW ke rumah Abu Bakar. Pada suatu siang menjelang hijrah, Nabi Muhammad berkunjung ke rumah Abu Bakar. Ketika masuk ke dalam rumah, beliau meminta hanya berdua dengan Abu Bakar. Nabi Muhammad menyampaikan pada Abu Bakar bahwa beliau telah mendapat izin untuk berhijrah. Abu Bakar menyampaikan bahwa dia telah menyiapkan 2 unta, satu untuk Nabi Muhammad dan satu untuknya guna perjalanan ke Madinah. Dia juga menghubungi Abdullah bin Uraik untuk menjadi petunjuk jalan. Awal perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Pada tanggal 27 Safar tahun ke-14 kenabian, bertepatan dengan tanggal 12 September 622 Masehi, di tengah kegelapan malam, Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah Abu Bakar. Beliau berdua tidak melewati pintu depan, melainkan dari celah dalam rumah menuju ke jalan belakang. Hal ini dilakukan untuk kehati-hatian. Beliau berjalan kaki ke Gua Sur. Bahkan beliau berjalan dengan ujung jari-jari kakinya supaya tidak meninggalkan jejak yang dapat ditelusuri. Nabi Muhammad SAW menempuh perjalanan dengan mengambil jalur selatan Mekah yang biasanya digunakan perjalanan ke Yaman, bukan jalur utara yang biasa digunakan menuju ke Madinah. Jalan ke gua sangat sempit, terjal, dan banyak bebatuan.
Sebelum menjauh dari perbatasan Mekah, Nabi Muhammad berhenti sesaat mengungkapkan rasa cinta beliau kepada tanah airnya. Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur. Sebelum memasuki gua, Abu Bakar masuk terlebih dahulu memeriksa jangan sampai ada sesuatu yang membahayakan Nabi Muhammad. Dan setelah segalanya aman, Abu Bakar mempersilahkan beliau masuk untuk beristirahat. 3 malam lamanya, Nabi Muhammad bersama Abu Bakar menginap di dalam gua. Setiap malam datang berkunjung ke sana putra Abu Bakar yakni Abdullah untuk menyampaikan perkembangan yang terjadi di Mekah. Lalu kembali setiap subuh melakukan aktivitasnya di Mekah agar tidak dicurigai. Sedangkan Amir bin Fuhairah, bekas budak Abu Bakar, diberi tugas mengembalakan kambing di sekitar gua untuk menghilangkan jejak Abdullah. Pada malam hari, dia memerah susu kambing gembalanya untuk diminum oleh Nabi Muhammad bersama Abu Bakar. Para tokoh kaum musyrik di Mekah sangat kecewa. Kemudian mereka memberi tugas para pencari jejak untuk melakukan pencarian. Mereka dijanjikan hadiah besar, yakni 100 ekor unta bagi yang menemukan Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Pemuda-pemuda Quraisy datang. Mereka mondar-mandir mencari ke seluruh arah. Di dekat Gua Sur itu, mereka berjumpa seorang gembala, dan ia berkata, "Mungkin saja mereka dalam gua itu, tapi saya tidak melihat ada orang yang menuju ke sana." Waktu mendengar jawaban gembala itu, Abu Bakar berkeringat. Ia khawatir mereka akan menyerang ke dalam gua. Dia menahan nafas, diam, dan hanya menyerahkan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang Quraisy naik ke gua itu. Tapi selanjutnya ada yang turun lagi. "Kenapa kau tidak menjenguk ke dalam gua?" tanya teman-temannya. "Ada sarang laba-laba di tempat itu, dan saya lihat juga ada 2 ekor burung dara hutan di lubang gua. Jadi saya mengetahui tak ada orang di sana." Nabi Muhammad semakin bersungguh-sungguh dalam doanya dan Abu Bakar semakin ketakutan. Ia mendekat ke arah Nabi Muhammad SAW dan beliau berbisik di telinganya. "Kalau salah seorang menundukkan kepalanya ke arah gua, pastilah kita terlihat," kata Abu Bakar. Tetapi Nabi Muhammad menegakkan kepalanya sambil bersabda, "Bagaimana pendapatmu tentang 2 orang dan Allah lah yang ketiga?" Perjalanan ke Madinah. Setelah berlalu hari ketiga, tepatnya pada hari Senin tanggal 1 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah, bertepatan dengan tanggal 16 September 622 Masehi, Nabi Muhammad bersama Abu Bakar dijemput oleh Abdullah bin Uraid guna mengantar mereka menuju Madinah, sambil membawa kedua unta yang dititipkan sebelumnya oleh Abu Bakar. Sebelum menunggangi salah satu unta yang disiapkan Abu Bakar, Nabi Muhammad bersabda, "Aku tidak menunggangi unta yang bukan milikku." Abu Bakar berkata, "Ini hadiah untukmu." Nabi bersikeras menolak hadiah itu sambil menanyakan berapa harga yang dibayar Abu Bakar untuk membelinya. Karena desakan Nabi Muhammad, Abu Bakar menyampaikan harganya dan setuju untuk dibayar beliau. Ketika itu juga Asma, putri Abu Bakar, datang dengan bawaan bekal perjalanan. Namun, waktu bekal itu akan digantung di unta, dia tidak punya tali untuk mengikat. Lalu dia memotong ikat pinggangnya dengan cermat. 1 potong untuk mengikat bekal dan yang 1 digunakan untuk mengikat pinggangnya. Dengan peristiwa ini, Asma diberi gelar Zat An-Nitaqain, pengguna 2 ikat pinggang. Dengan petunjuk dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berangkat menuju Madinah melewati pantai Laut Merah, mengambil rute yang berbeda dengan yang biasa ditempuh oleh kafilah-kafilah yang menuju ke Madinah.
Dalam perjalanan ini, mereka mengendarai unta sendiri-sendiri. Abu Bakar berboncengan dengan Amir bin Fuhairah. Dalam perjalanan mereka berjumpa dengan beberapa orang, antara lain Suraqah. Dia awalnya berniat buruk terhadap Nabi, tetapi pada akhirnya justru melindungi beliau. Rombongan Nabi Muhammad terus dalam kehati-hatian ketika bertemu dengan orang. Apabila Abu Bakar ditanya tentang identitas Nabi Muhammad, dia menjawab, "Dia yang menunjukiku aku jalan." Maksud Abu Bakar yang menunjukkan jalan keselamatan dunia akhirat, sedang penanyanya memahaminya sebagai penunjuk jalan ke Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Kuba dekat Madinah. Pada tanggal 8 Rabiul Awal, rombongan telah tiba di Kuba. Nabi Muhammad dan Abu Bakar disambut dengan sangat hangat. Apalagi setiap hari setelah sholat subuh sampai zuhur berhari-hari, mereka menantikan kedatangan Nabi Muhammad. Penduduk Madinah yang mendengar tibanya Nabi Muhammad di Kuba juga berdatangan menyambut beliau. Nabi Muhammad di Kuba tinggal selama 4 hari. Di tempat itu beliau membangun Masjid Kuba. Pada hari Jumat, beliau bersama Abu Bakar berangkat menuju Madinah, diantar oleh keluarga ibu beliau dari Bani Najjar. Sebelum sampai ke Madinah, waktu sholat Jumat telah tiba. Maka beliau sholat Jumat di perkampungan Bani Salim bin Auf bersama rombongan yang berjumlah sekitar 100 orang. Lokasi itu dikenal juga dengan nama Wadi atau lembah Ar-Rauna. Itulah sholat Jumat Nabi yang pertama di Madinah. Setelah sholat Jumat, beliau menuju Yasrib yang sejak hari itu berubah namanya menjadi Madinatur Rasul yang disingkat dengan Al-Madinah. Juga dinamai Thaibah. Sahabat Nabi Muhammad SAW, Al-Bara bin Azib, yang menyaksikan peristiwa ini berkata, "Aku tidak pernah melihat penduduk Madinah sangat gembira seperti mereka menyambut Rasulullah SAW." Rasulullah SAW tiba di Kuba dekat Madinah. Pada tanggal 8 Rabiul Awal, rombongan telah tiba di Kuba. Nabi Muhammad dan Abu Bakar disambut dengan sangat hangat. Apalagi setiap hari setelah sholat subuh sampai zuhur berhari-hari, mereka menantikan kedatangan Nabi Muhammad. Penduduk Madinah yang mendengar tibanya Nabi Muhammad di Kuba juga berdatangan menyambut beliau. Nabi Muhammad di Kuba tinggal selama 4 hari. Di tempat itu beliau membangun Masjid Kuba. Pada hari Jumat, beliau bersama Abu Bakar berangkat menuju Madinah, diantar oleh keluarga ibu beliau dari Bani Najjar. Sebelum sampai ke Madinah, waktu sholat Jumat telah tiba. Maka beliau sholat Jumat di perkampungan Bani Salim bin Auf bersama rombongan yang berjumlah sekitar 100 orang. Lokasi itu dikenal juga dengan nama Wadi atau lembah Ar-Rauna. Itulah sholat Jumat Nabi yang pertama di Madinah. Setelah sholat Jumat, beliau menuju Yasrib yang sejak hari itu berubah namanya menjadi Madinatur Rasul yang disingkat dengan Al-Madinah. Juga dinamai Thaibah. Sahabat Nabi Muhammad SAW, Al-Bara bin Azib, yang menyaksikan peristiwa ini berkata, "Aku tidak pernah melihat penduduk Madinah sangat gembira seperti mereka menyambut Rasulullah SAW." Baik anak-anak, setelah menyaksikan tayangan video tadi, sekarang Ibu akan membagi tugas untuk dikerjakan di rumah sebagai tugas proyek. Nah, kali ini Ibu akan membagi kelas menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 siswa. Nah, tadi kan Ibu sudah membagi kelompok menjadi beberapa.
Sekarang Ibu akan memberikan tugas. Sekarang Ibu akan memberikan masing-masing kelompok satu poster dan LKPD yang akan dikerjakan nanti. Nah, nanti tugasnya masing-masing kelompok harus memberikan komentar terhadap poster yang sudah dibagikan tersebut. Bagaimana tanggapan anak-anak terhadap gambar yang ada pada poster tersebut? Lalu kalian harus menuliskannya pada LKPD yang sudah disediakan. Nah, kemudian pada minggu depan kita akan membahasnya. Jangan lupa ya untuk dikerjakan secara bersama-sama dan secara berkelompok. Nah, untuk mengulas pada pembelajaran pada hari ini, sekarang Ibu mau tanya nih. Tadi anak-anak sudah belajar tentang apa saja sih? Ya, benar. Tadi kita sudah mempelajari mengenai sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW, kemudian kisah-kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad, mulai dari rumah Rasulullah, kemudian hingga sampai ke Madinah. Kemudian apalagi? Ya, betul sekali mengenai hikmah dari perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Wah, anak-anak ternyata sudah pada hebat ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, yuk kita tepuk apresiasi dulu. Tepuk apresiasi. Kamu oke, mempesona, kamu hebat, kau luar biasa, kamu keren, mengagumkan, kamu super, menakjubkan, fantastik, mantap sekali, yeay! Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan pembelajaran pada hari ini. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa PR-nya dikerjakan ya.